Ya, harga emas dunia kembali catatkan rekor tertinggi sepanjang masa, menembus 3.600 US dollar per troy ounce. Ini level tertinggi sepanjang sejarah. Lonjakan ini bukan sekedar euforia sesaat, melainkan cerminan keresahan pasar global. Ketidakpastian kebijakan tarif ala Trump, lalu ekspektasi pemangkasan suku bunga The Fed, hingga pelemahan dolar Amerika Serikat. Tak ketinggalan, Bank Sentral Dunia juga mempertebal cadangan emasnya, bahkan kini untuk pertama kalinya dalam 3 dekade. Lantas apa pemicu kenaikan emas ini dan apakah tren kenaikan ini akan terus berlaga? Kita akan bahas lengkapnya dalam rekor baru emas investor kian cemas. Ya, harga emas dunia kembali mencetak rekor tertinggi sepanjang masa pada perdagangan Jumat 5 September, mendekati level 3.600 US dollar per troy ounce. Lonjakan ini bikin investor harap-harap cemas. Jadi bagi yang sudah pegang emas, ada rasa lega ya, karena asetnya melesat nilainya. Tapi di balik euforia itu, muncul kekhawatiran juga nih, apakah tren kenaikan ini akan bertahan atau justru berbalik tajam. Sementara bagi yang belum sempat masuk, begitu ya, ada dilema lain. Ikut sekarang atau takut malah beli di puncak harga. Jadi ini ada semacam FOMO begitu ya. Yang jelas penguatan logam mulia ini tak lepas dari data pekerjaan Amerika Serikat yang melemah, memicu ekspektasi bahwa The Fed akan memangkas suku bunga lebih cepat. Berdasarkan data definitif, harga emas spot pada Jumat kemarin ini naik 1,2%. Ini kalau kita lihat ke level 3.586,36 US dollar per troy ounce. Ini merupakan rekor tertinggi sepanjang sejarah. Sepanjang tahun ini harga emas sudah melonjak 37%. Ini kalau kita lihat sepanjang tahun ya. Dari setelah naik 27% di 2024, didorong pelemahan dolar Amerika Serikat, lalu pembelian masif oleh Bank Sentral dan longgarnya kebijakan moneter, serta ketidakpastian geopolitik dan juga ekonomi global. Pedagang logam independen, Tai Wong ini mengatakan ya, emas mencapai titik tertinggi baru. Jadi para investor mengamati tren melemahnya lapangan kerja yang mengakibatkan banyaknya pemotongan suku bunga. Data ini juga menunjukkan pertumbuhan lapangan kerja Amerika Serikat melemah tajam pada Agustus, sementara tingkat pengangguran meningkat menjadi 4,3%. Ini menegaskan ya bahwa kondisi pasar tenaga kerja sedang melemah. Nah, para pelaku pasar kini melihat 90% kemungkinan penurunan suku bunga sebesar 25 basis poin dan 10% kemungkinan penurunan sebesar 50 basis poin pada bulan September. Ya. Ini kalau kita lihat prospek emas memang bullish begitu ya, karena kekhawatiran akan tenaga kerja mengalahkan inflasi dalam jangka pendek, bahkan mungkin menengah. Para analis juga menandai independensi The Fed sebagai faktor utama dalam membentuk lintasan emas, sebuah isu yang menjadi sorotan setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump ini berupaya memecat Gubernur Fed Lisa Cook dan berulang kali memberi tekanan pada Bank Sentral untuk memangkas suku bunga. Nah, emas batangan yang tidak membayar bunga ini tentu saja cenderung bersinar begitu ya saat suku bunga rendah dan juga ketidakpastian tinggi menjadikan aset pilihan bagi investor yang mencari keamanan. China dan India ini adalah konsumen emas terbesar. Permintaan fisik emas di kedua pusat ini turun minggu ini karena harga yang mencapai rekor tertinggi. Data cadangan emas pada Agustus dari Bank Sentral China ini tidak akan mencapai rekor tertinggi pada September, tetapi mungkin masih memberikan kejelasan lebih lanjut tentang bagaimana permintaan dari Bank Sentral dipengaruhi oleh harga emas batangan yang memang terpantau tinggi. Ya, lalu apa saja sih sebenarnya pemicu dari kenaikan harga emas ini? Kita akan bahas di slide berikutnya. Ini kalau kita lihat ya, emas ini memiliki hubungan terbalik dengan harga dolar Amerika Serikat. Jadi ketika dolar Amerika Serikat turun, maka tentu saja harga emas biasanya akan naik begitu. Hal ini karena emas dihargai dalam dolar Amerika Serikat dan ketika dolar menjadi lebih kuat, harga emas menjadi lebih mahal bagi pemegang mata uang lainnya. Emas akan terus merangkak naik saat terjadi konflik termasuk perang. Apalagi saat ini dua negara maju, Amerika Serikat dan juga China, sedang mengalami perang dagang. Hal itu memicu ketidakpastian secara ekonomi. Nah, saat global mengalami banyak ancaman, emas kembali menegaskan posisinya sebagai aset pelindung nilai paling dicari. Di tengah ketegangan geopolitik, ancaman resesi, kebijakan moneter yang fluktuatif, dan pelemahan nilai dolar Amerika Serikat, harga emas menunjukkan tren kenaikan yang cukup signifikan. Jadi nggak hanya investor retail, tetapi juga Bank Sentral Dunia mulai menambah cadangan emas, atau ini sebagai bentuk antisipasi terhadap ketidakstabilan ekonomi global. Fenomena ini mencerminkan bagaimana berbagai faktor fundamental saling berkaitan
dan ini mendorong rally harga emas secara global. Ini kita bahas satu persatu ya. Pertama kalau kita lihat adanya perang dagang dan juga ketegangan geopolitik. Ini kalau kita lihat dari keputusan Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk menaikkan tarif impor untuk seluruh negara hingga 10%, serta China hingga 145%, ini telah memicu ketegangan perdagangan yang signifikan. Trump memang menunda pengenaan tarif resiprokal kepada 57 negara selama 90 hari, tetapi ini tetap tidak mampu mengurangi ketidakpastian pasar. Nah, langkah ini meningkatkan ketidakpastian ekonomi global, mendorong investor mencari aset safe haven seperti emas. Lalu kita lihat adanya ancaman resesi global. Ini jadi kalau kita lihat kekhawatiran akan perlambatan ekonomi global, terutama di negara-negara maju seperti Amerika Serikat dan juga Jerman, mendorong investor untuk beralih ke emas. Emas dianggap sebagai aset yang stabil dan dapat mempertahankan nilainya selama periode ketidakpastian ekonomi. Laporan menunjukkan bahwa investor meningkatkan pembelian emas di tengah melemahnya dolar Amerika Serikat dan juga kekhawatiran akan resesi. Kalau kata CEO BlackRock, ini Larry Fink, mengatakan ya, dalam sebuah wawancara terbaru bahwa Amerika Serikat ini mungkin sudah berada dalam resesi atau sangat dekat mengalami akibat tarif besar-besaran yang diberlakukan oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Nah, sementara kalau dari ekonom Goldman Sachs ini yang dipimpin oleh Jan Hatzius ini telah mengubah pandangan mereka menjadi lebih pesimistis terhadap ekonomi Amerika Serikat setelah tarif baru yang bersifat spesifik untuk masing-masing negara mulai diberlakukan. Nah, mereka menaikkan peluangnya terjadinya resesi di Amerika Serikat dari 35% menjadi naik ya 45% begitu. Sementara itu JP Morgan ini bahkan lebih agresif lagi menaikkan probabilitas resesi tahun ini dari 40% menjadi 60%. Peningkatan kemungkinan resesi ini menunjukkan betapa seriusnya dampak dari kebijakan tarif Presiden Trump terhadap ekonomi domestik. Jadi ketidakpastian meningkat dan juga biaya impor naik, perusahaan dan juga konsumen bisa menahan belanja dan investasi, dua faktor penting dalam pertumbuhan ekonomi. Namun kalau misalkan kita lihat begitu ya, perubahan sikap ini terjadi sebelum Trump mengumumkan jeda untuk tarif tambahan yang menyebabkan Goldman Sachs merevisi kembali prediksinya dan menurunkan resiko resesi. Pernyataan ini menyoroti kekhawatiran yang meningkat di kalangan pelaku pasar dan juga ekonom bahwa memang kebijakan perdagangan proteksionis dan ketidakpastian global ini telah menekan pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat. Lalu kalau kita lihat nilai dolar Amerika Serikat yang anjlok, tentu hal ini merupakan salah satu faktor emas menjadi lebih murah bagi investor yang menggunakan mata uang lain. Sehingga ini meningkatkan permintaan global terhadap logam mulia ini. Nah, pelemahan dolar Amerika Serikat selama beberapa hari ini yang terpantau berturut-turut begitu ya, telah berkontribusi pada kenaikan harga emas. Lalu kita lihat ada kebijakan The Fed, ini juga cukup masif begitu ya, terkait antara Trump dan juga kepala The Fed Jeremy Powell gitu. Dan melambatnya perekonomian Amerika Serikat hingga kalau kita lihat kemungkinan terjadinya resesi, kemungkinan akan mempercepat Bank Sentral Amerika Serikat, The Federal Reserve, untuk memangkas suku bunga lebih cepat dan besar dari rencana awal, yakni 50 basis point dari The Fed begitu hingga akhir tahun ini. Nah, suku bunga yang rendah juga akan membuat dolar Amerika Serikat melemah dan imbal hasil US Treasury Amerika Serikat turun. Nah, ini tentu saja keduanya berdampak positif ke emas. Terakhir ada pembelian emas oleh Bank Sentral. Ini bank-bank sentral di seluruh dunia telah meningkatkan cadangan emas mereka sebagai respons terhadap ketidakpastian geopolitik dan juga ekonomi. Data World Gold Council ini menunjukkan bahwa pada 2024, Bank Sentral mendorong 1.045 ton emas ke cadangan mereka, mendekati rekor pembelian tahunan sebelumnya. Langkah ini mencerminkan upaya untuk mendiversifikasi cadangan devisa dan mengurangi ketergantungan pada dolar Amerika Serikat. Pembelian emas Bank Sentral ini turut berlanjut sebesar 18 ton pada Januari 2025 dan 29 ton pada Februari 2025. Cadangan emas Bank Sentral ini terus menanjak melampaui cadangan dalam US Treasury untuk pertama kalinya dalam 30 tahun. Ini kita lihat seperti apa. Ya. Permintaan dari Bank Sentral ini menjadi motor utama yang mendorong harga naik dan menjaga nilai tetap kuat. Menariknya, ini menurut Tavi Costa, partner sekaligus makro strategis di Crescat Capitals. Ini meski permintaan sudah mencatat rekor 3 tahun berturut-turut,
masih ada ruang lebar bagi cadangan resmi Bank Sentral untuk terus bertambah. Untuk pertama kalinya sejak 1996 ini kalau kita lihat kepemilikan emas di cadangan Bank Sentral ini melampaui surat utang Amerika Serikat. Bahkan laporan Bank Sentral Eropa pada Juni lalu ini mencatatkan emas sudah melampaui euro dalam porsi cadangan global resmi. Costa menilai tren ini wajar, utang kedaulatan global terus tumbuh di level yang tidak berkelanjutan, sementara defisit transaksi berjalan dan fiskal Amerika Serikat ini semakin membebani dolar. Kondisi ini menempatkan peran dolar sebagai mata uang cadangan dunia dalam posisi rawan. Sejauh ini permintaan dari negara berkembang menjadi penggerak utama lonjakan harga emas atau cadangan emas maksud kami. Namun Costa percaya bila pelemahan dolar berlanjut, Bank Sentral negara maju pun pada akhirnya akan ikut masuk ke pasar emas. Saat ini Amerika Serikat masih menjadi pemegang emas terbesar di dunia dengan porsi 78%. Ini kalau US cadangannya 78% ya. Ini cadangan resminya. Sementara Jerman ini memiliki 3.350 ton emas atau 77,5%. Ini Jerman ya. Dan kalau misalkan kita lihat sementara Portugal bahkan lebih tinggi dengan cadangan emasnya mencakup 80% dari cadangan resminya. Tapi jika dolar dan obligasi Amerika Serikat terus kehilangan nilai, semua bank sentral pada akhirnya terpaksa membeli emas untuk melindungi daya beli mata uang mereka. Bagi investor, Costa menekankan bahwa bahkan di level 3.500 US dollar per ounce, emas masih menjadi aset yang menarik untuk jangka panjang. Ya, ini menarik sekali ya, tentu saja buat para investor emas. Jadi memang dengan harga emas yang terus melesat dan juga mencetak rekor demi rekor begitu ya, logam mulia ini kembali menegaskan statusnya sebagai aset lindung nilai paling aman di tengah badai ketidakpastian global. Jadi kombinasi faktor mulai dari pelemahan dolar, prospek pemangkasan suku bunga The Fed, hingga lonjakan pembelian bank sentral membuat tren bullish emas belum menunjukkan tanda-tanda surut. Namun di balik euforia rally ini, pasar tetap menanti juga nih arah kebijakan moneter Amerika Serikat dan juga dinamika geopolitik global yang bisa mempercepat ataupun menahan laju emas. Satu hal yang pasti, pemirsa, ini emas kini bukan hanya sekedar instrumen investasi, melainkan cerminan keresahan sekaligus ekspektasi dunia terhadap masa depan ekonomi global.